Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suatu kali Nabi bertanya kepada sahabat, saudara-saudara sekalian, dalam dirimu ada segumpal darah. Apabila segumpal darah itu baik, maka baiklah seluruh anggota tubuhmu. Tapi apabila segumpal darah itu rusak, maka rusaklah seluruh anggota tubuhmu. Sahabat bertanya, kalau begitu apa gerangan segumpal darah itu ya Rasulullah? Nabi menjelaskan, dialah qalb, hati. Ini berarti bahwa pengendali utama dan pertama baik tidaknya sifat dan akhlak kita tergantung dari hatinya. Kalau hatinya baik, hatinya sehat, tutur katanya enak, perbuatannya menyenangkan orang, kelakuannya tidak mengganggu orang lain. Kalau hatinya sehat. Kalau hatinya sakit, tutur katanya tidak enak didengar, kelakuannya merugikan orang, perilakunya menjengkelkan orang. Kalau hatinya sudah sakit. Pertanyaan, hati yang ada di sini, ibu-ibu, sedulur-sedulur, bapak ibu sekalian, sehat atau sakit hatinya? Cepat benar mengaku. Ngaku. Sebelum kita ngaku sehat atau sakit, periksa dulu mana penyakit-penyakit hati itu. Harus tahu dulu mana penyakit-penyakit hati. Setelah kita tahu, yuk cross check, nyambungkan, connectingkan. Oh, ini saya nih, sakit hati saya. Ini tidak, sehat hati saya. Nah, sekarang perlu kita tahu apa saja jenis-jenis penyakit hati itu. Inilah yang kita bahas pada taklim kita kali ini, penyakit-penyakit hati, dengan harapan pulang majelis hatinya sehat. Penting ini Pak. Kenapa? Di akhirat tidak ada orang masuk neraka gara-gara penyakit kusta. Kenapa masuk neraka? Kusta Tuhan, Anda. Kenapa masuk neraka? Ngontrak-ngontrak Tuhan, tidak punya rumah. Tidak. Kenapa masuk neraka? Sombong. Kenapa masuk neraka? Takabur. Kenapa masuk neraka? Ujub. Penyakit hati. Ini penting. Coba, kalau Bapak bawa mobil dari Jakarta ke Bogor, yang nyetir tangan, yang berpikir sepanjang jalan otak, gas rem kaki. Tapi begitu ada tikungan, apa tertulis? Hati-hati. Iya toh? Tidak tertulis otak-otak. Padahal otak yang berpikir. Iya, begitu pentingnya hati. Coba, di lapangan terbang, bandara, ada pengumuman. Apa yang diumumkan? Perhatian, perhatian. Padahal yang berpikir otak, yang menulis tangan. Pengumuman, perhatian, perhatian. Tidak ada pengumuman, perotakan, perotakan. Berarti memang ini hati adalah raja. Karenanya, sehatkan hati kalian. Mari kita lihat dalam kitab Ihya Ulumuddin, itu banyak sekali jenis-jenis penyakit hati. Mari kita lihat satu-satu. Mudah-mudahan cukup waktu. Yang pertama, yang paling banyak ini, al-mutakhawilu bis shalah, menganggap enteng sholat. Mana yang disebut menganggap enteng sholat? Mereka yang sudah tahu sholat 5 waktu wajib, tapi mereka tidak mau melaksanakan. Inilah puncak kehancuran hati manusia. Karena ada orang begitu, bersinat takut betul, ngambil sendalnya orang takut sekali, tidak puasa takut dosa, Ramadan 30 hari puasa tapi tidak sholat. Kan ada yang begitu, takut dia ngambil nasinya orang, takut dia ganggu istrinya orang, tapi begitu tiba waktu sholat dia merasa tidak berdosa. Kan ada perasaan begitu. Lewat sholatnya 5 waktu, sehari dia tidak sholat, merasa tidak punya dosa. Inilah puncak hancurnya hati kalian. Ada yang begitu kan? Setengah mati cari duit, dari pagi cari duit sampai malam cari duit, tapi lupa sholat. Inilah yang selalu saya istilahkan, kerja cari duit, begitu dia lapar beli nasi bungkus. Sayangnya setelah ada nasi bungkusnya, nasinya dia buang, bungkusnya dia makan. Ini orang Bugis bilang beleng-beleng. Tahu beleng-beleng? Dongo.
Tahu dongo? Beleng-beleng. Tahu beleng-beleng? Dongo. Tahu dongo? Rek Guring bilang dungu. Itu larang dungu. Asli sedugu-dugunya. Masa beli nasi bungkus, nasinya dia buang, nasi bungkusnya dia makan? Inilah orang yang setengah mati cari nafkah, berpolitik siang malam, berusaha siang malam, ngajar siang malam, cari harta siang malam, lupa sholat, beleng-beleng, dungu. Apa sebab orang biasa tidak sholat? Mohon maaf, punten. Ibu-ibu paling banyak tidak sholat kalau ada pesta pengantin. Gara-gara apa? Make up. Mukanya dikira tembok, kuning, coklat, abu-abu, biru. Oh, beleng-beleng. Itu biasa saya kasihan lihat itu ibu kalau ada pengantin, mukanya betul-betul kayak tembok, serba palsu. Bibirnya merah, palsu. Alisnya tebal, palsu. Bulu matanya panjang, palsu. Pantatnya gabus. Semua palsu. Malah ada lagi lebih gila lagi, saya lihat dia kasih lebih alisnya. Saya bilang kenapa dikasih lebih? Dia bilang seperti artis Korea. Ada bilang artis Korea baru di Bogor tinggal. Jawab, sudahlah. Apa dilarang berdandan? Ya silahkan, selama ibu berdandan supaya suami bangga di samping ibu, itu ibadah. Tapi kalau ibu dandan, gara-gara dandan tidak sholat, beleng-beleng. Coba. Nah sekarang gimana solusinya, Ustaz? Nah, ibu wudhu dulu. Sudah wudhu, dandan. Sudah dandan, tahan kentut. Biar sudah wudhu, kentut batal. Nggak habis ke Ustaz, sedikit aja keluar. Biar sedikit, batal. Coba. Dua. Yang menyebabkan ibu-ibu banyak tidak sholat kalau ada pengantin. Apa? Jilbab. Saya ini sudah keliling-keliling ceramah sampai ke Malaysia, Timur Tengah, Brunei, Filipina Selatan. Ini hanya di Indonesia yang ibu-ibunya susah jilbabnya. Jilbab sakaratil maut. Masya Allah. Itu ada talinya tuh 2 meter. Dia ikat dulu. Dia ikat di lehernya. 2 meter dikasih kembang. 17 pentulnya. Ada kayak batang pohon di belakang. Sudah, tidak bisa lah dia goyang lehernya. Sudah diikat. Coba, ayo pakai lagi jilbab yang sempit, celana roknya sempit. Suaminya bilang, cepat-cepat, buru-buru kita ketinggalan. Tunggu sedikit Pak. Ini namanya beleng-beleng. Tiba waktu sholat, hayalah sholat. Suaminya bilang, bu, baru aja kau pulang umroh. Itu baru 2 bulan yang lalu kau pulang umroh. Ini sudah mau asar kau belum sholat duhur. Sana pi sholat. Apa kata istrinya? Sadar kau Pak. Saya sadar, saya suruh kau sholat. Kau ndak lihat ini jilbabku, 2 jam makainya ini. Beleng-beleng. Sudah ya? Terima kasih, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Nun wal kalam ya misrun billahi fisabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.